Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Engineering Study. Baik, di video kali ini masih edisi belajar. Kita mau lanjutkan pertemuan yang sebelumnya, masih di mekanika fluida. Materi bahasan kita di alat ukur tekanan ya. Jadi kita akan membahas beberapa tipe alat ukur tekanan fluida. Nah, di sini ada sebuah manometri. Manometri itu adalah sebuah teknik standar untuk mengukur tekanan melibatkan penggunaan kolom cairan dalam tabung-tabung tegak ataupun miring. Jadi nanti ada manometer U, manometer miring. Nah, dia akan kita bahas itu. Kemudian di sini ada sebuah barometer, ya, barometer. Nah, barometer ini apa? Barometer ini adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan atmosfer. Jadi kalau tekanan atmosfer kita itu diukur menggunakan barometer. Nah, tekanan atmosfer di permukaan bumi kita itu normalnya berapa? Ya, sudah dijelaskan sebelumnya bahwasanya PATM-nya kita itu sekitar 14,7 PSI ya, jadi sekitar itu. Nah, jadi di sini ada sebuah barometer, itu terisi sebuah merkuri ya, jadi fluidanya merkuri. Merkuri itu rho-nya berapa? Rho-nya ada 13,595 kg meter pangkat 3. Itu adalah nilai dari densitasnya ataupun massa jenisnya dari fluida merkuri ya. Jadi untuk persamaan kita mengukur sebuah tekanan atmosfer itu apa? Yaitu adalah rho GH, hanya adalah tinggi kolom fluidanya, kemudian dikali dengan G gravitasi. Rho-nya rho mana? Rho-nya diambil dari rho merkurinya itu sendiri. Nah, di sini ada sebuah contoh soal ya. Contoh soal, kemudian kita disuruh menentukan tekanan atmosfernya, PATM-nya. PATM diketahui bahwasanya untuk H-nya, H kolomnya itu 740 mm. Kemudian ada gravitasinya 9,8 dan densitasnya, massa jenisnya ada 13,570. Seperti persamaannya tadi, itu adalah PATM-nya rho GH ya, dimana rho-nya itu adalah 13,570 kg per meter pangkat 3 dikali dengan G-nya 9,8 meter per second pangkat 2 dikali dengan kolomnya berapa? 740, kita jadikan ke meter, berarti dibagi dengan 1000 ya, jadinya 0,740 ya meter, sama dengan berapa? Itu hasilnya sekitar 9,8 sekian KPA ya, KPA. Nah, KPA itu dari mana? Dari ya kita substitusinya dari satuannya. 1 Newton 1 kilogram meter per second pangkat 2. Ini 1 KPA itu per 1000 ya, 1000 Newton meter pangkat 2 ya. Jadi gitu. Ini contoh soalnya. Kemudian di sini ada manometer. Nah, kita bahas tadi bahwasanya manometer itu merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengukur perbedaan tekanan berdasarkan elevasi kolom fluidanya. Jadi kita lihat bahwasanya ada elevasinya ini ya, elevasi fluidanya. Ya nih,
perbedaan ketinggiannya. Nah, kita hanya ini ya, elevasinya. Perbedaan ketinggian. Persamaannya bagaimana? Persamaannya ada PATM ditambah rho GH. Rho-nya tergantung dari density-nya, density merkurinya tadi. Fluidanya yang dipakai di dalam pipe-nya, pipanya ini mau merkuri atau apa. Gitu ya. Terdiri dari kaca tabung U, plastik berisi satu atau lebih cairan seperti ada air raksa, air alkohol atau minyak. Jadi cairannya bisa berbeda-beda nanti. Gitu ya. Nah, di sini ada contohnya. Contoh kasusnya di sini ada manometer digunakan untuk mengukur tekanan gas dalam tangki. Fluida yang digunakan memiliki berat jenis ya. Ingat, ini berat jenis, bukan massa jenis. Dan tinggi kolomnya manometer adalah 55 cm jika tekanan atmosfernya 96 kPa, tekanan absolutnya. Berarti P absolutnya sama dengan PATM ya, ditambah dengan rho GH-nya tadi. Tuh, jadi berapa? Nah, rho-nya kan tidak ada nih, rho-nya adanya berat jenisnya. Jadi rho itu kita cari dulu sini. Rho itu sama dengan berapa? Rho itu sama dengan Sg-nya ya. Sg dikali dengan rho H2O ya. Sg dikali dengan rho H2O sama dengan berapa? Specific gravity-nya, berat jenisnya 0,85 dikali dengan 1000 aja, rho H2O. Berarti berapa? Jadinya 800 ya. 850 kg per meter pangkat 3. Sudah dapat rho-nya, berarti tinggal di sini kita masukkan aja angkanya. PATM-nya ada 96 kPa ditambah dengan 850 kg per meter pangkat 3 dikali dengan berapa G-nya? 9,8 meter per second pangkat 2 dikali dengan hanya berapa? 55 cm. Itu kalau dijadikan meter berapa jadinya? 0,55 meter. Sama dengan berapa? Bisa dihitung sendiri ya, tinggal di ini satuannya kPa ya. Nah, itu di contoh soal pada sebuah manometer. Nah, perubahan tekanan pada perbedaan massa jenis fluida. Jadi kalau fluidanya itu berbeda ya otomatis nanti tekanannya akan berbeda ya, seperti yang kemarin tuh. Kemarin di pertemuan sebelumnya kita bahas bahwasanya perbedaan tekanan ketika fluidanya itu berbeda di dasar sungai atau dasar laut ya. Jadi nggak sama walaupun dia titik pressure-nya itu segaris. Nah, di sini contoh ini ada fluida 1, fluida 2, fluida 3. Kalau rho-nya nggak sama, fluidanya berbeda, total pressure-nya berapa jadinya? Ya kita jumlahkan aja. PATM ditambah rho GH hanya H1, rho GH 2, rho GH H3. Rho-nya mana? Rho-nya setiap fluidanya ini. Fluida 1, fluida 2. Itu rho-nya. Ya. Nah, kalau fluidanya itu sama ya kita rho-nya berarti sama. Rho GH-nya aja yang kita berbeda. Persamaannya jadi seperti ini. Nah, itu kalau fluidanya sama. Nah, jadi gitu ya. Nah, di sini di sebelahnya ada sebuah manometer U ya, manometer U. Nah, ini tekanan P2. Tekanan P2 itu berapa? Jadi ini ada sebuah aliran fluida melewati, di sini adalah boundary-nya, lapisannya, batasnya. Kemarin kita sudah bahas kontrol volumenya. Jadi ini nanti yang diukur adalah nilai di sini nih, tekanan di sini. Nah, kita ini ada P-nya, P1-nya. Tekanan P2 nanti berapa? P2 di sini. Ya, di sini ada perbedaan
perbedaan kolom itu dari H-nya ini, sehingga persamaannya bagaimana? P1 fluid tekanan di sini ditambah dengan rho 1 kali dengan G, ya. Rho fluidanya ini, fluida yang di sini misalnya air ya, air yang mengalir. Jadi rho-nya air dikali dengan G, gravitasi, kemudian dikali dengan kolomnya water, kolomnya air nih, kolomnya air di A sini ya. A ini, kolomnya air. Kolomnya air ditambah dengan H, tambah dengan H. Hanya ini kolomnya merkuri. Dikurang dengan rho GH, dikurang dengan rho 1 GA, sama dengan itu punya sama dengan P2 ya. P2. Jadi gitu. Jadi nanti ini untuk menghitung sebuah tekanan yang tekanan output ya, tekanan output atau P2-nya. Nah, kalau poin A sama B itu sejajar ataupun sama ya, tidak ada perbedaan ketinggian, ya berarti P1 kurang P2 sama dengan rho 2 dikurang rho 1 kali dengan H. Nah, itu. Jadi gitu. Nah, kemudian di sini ada sebuah contoh. Contoh manometer, ini ada variasi fluidanya. Jadi ada seperti yang dibahas di awal tadi, bahwasanya manometer U itu fluidanya tidak hanya satu nanti di dalam pipanya. Bisa ada air, ada olinya, ada merkurinya. Nah, di sini contohnya adalah sebuah tangki. Tangki ini ada airnya, kemudian ada udaranya di sini. Kemudian di manometernya fluidanya ada oli sama merkuri di sini. Nah, kemudian apa yang ditanya? Yang ditanya kita menentukan tekanan udara dalam cangkir jika H1-nya sekian, massa jenisnya ini sekian. Berarti nanti berapa sih tekanannya? Itu ya. Nah, diketahui apa? Diketahui di sini ada tekanan atmosfernya. Tekanan atmosfernya 85,6 kPa. Kemudian H1-nya, kolom olinya itu 0,1, H2-nya itu kolom airnya 0,2, dan H3-nya kolom merkurinya 0,3. Massa jenis air, minyak, dan merkuri. Massa jenis airnya dianggap 1000 kilogram per meter pangkat 3, merkurinya ini dan olinya dan merkurinya 13,6.000 ya. Nah, jadi berapa? Nah, kita harus mensubstitusi persamaannya dulu ya. Substitusi persamaannya. Dari P1, jadi kita yang ditanya P1 ya. P1 sama dengan berapa? Ada PATM dikurang dengan rho airnya, rho air GH1, kemudian dikurang dengan rho oli, rho oli GH2, kemudian ditambah dengan rho merkurinya. Rho merkuri GH3 ya. Kita substitusi, ini kita pindah ke depan, jadinya PATM ditambah dengan
Karena gravitasinya sama, kita jadiin satu saja. Kita substitusi G dikali dengan rho Merkuri H3 ya. Rho Merkuri H3 dikurang rho air. Rho airnya H1 dikurang dengan rho oli H2. Kita masukkan nilainya. PATM-nya tadi ada berapa tadi? 85,6 kPa ditambah G-nya 9,8 meter per second pangkat 2 dikali dengan rho merkurinya ada 13,6 ya kilogram per meter pangkat 3 dikali H3-nya berapa? H3-nya 0,35 tadi. H3-nya. Ya, kemudian dikurang dengan rho airnya 1000 kg per meter pangkat 3 dikali dengan H1-nya. H1-nya itu 0,1 meter. Kemudian dikurang dengan rho oli ya. Rho olinya tadi 850 kg per meter pangkat 3 dikali dengan H2. H2-nya itu nilainya 0,2 meter. Nah, berapa jadinya? Tinggal di kalkulasi aja ya. Berarti berapa nilainya kPa. Nah, itu di contoh soalnya. Contoh soalnya tadi. Ini gitu ya. Untuk menjawabnya. Nah, itu tadi di sebelumnya adalah di sebuah alat ukur masih manual ya, manual dari memanfaatkan sebuah tinggi kolom dari sebuah fluida di dalam sebuah cup atau pipa. Nah, kalau di perusahaan-perusahaan yang sudah perusahaan-perusahaan besar itu jarang menggunakan manometer U tadi, tapi kebanyakan prinsip kerjanya dari sebuah alat manometer itu seperti itu. Nah, kemudian di sini ada sebuah alat pengukur tekanan lainnya. Jadi di sini yang sudah digital ya, sudah digital. Jadi biasanya di perusahaan-perusahaan besar itu makanya nih ada Bourdon tube, kemudian ada pressure transducer, strain gauge pressure transducer, kemudian ada piezoelectric transducer, kemudian ada deadweight tester ya. Nah, di ini alat Bourdon tube itu sebuah alat ukur tekanan non liquid. Alat ini secara luas digunakan dalam industri perusahaan untuk mengukur tekanan statis pada beberapa aplikasi. Nah, contohnya yang ini Bourdon nih. Kemudian ada pressure transducer. Kalau pressure transducer itu dia berdasarkan mengirim signal elektrik, kemudian menampilkannya dalam satu unit tekanan tertentu. Ya, jadi dia sebuah sensor transducer ya, sensor. Sama juga ada strain gauge transducer, kemudian ada piezoelectric transducer, kemudian deadweight ini dia digunakan untuk mengukur tekanan yang sangat tinggi, extremely high pressure. Ya, dia biasanya pakainya deadweight tester ini. Gitu ya. Nah, di sini ada tugas yang nanti dikerjakan.
dikerjakan di Google Classroom. Nanti akan saya buat linknya di Google Classroom, silahkan dikerjakan masing-masing. Di tugasnya ada dua. Yang pertama kita mau menentukan tekanan ukur dalam tangki tadi, masih sama, ini tekanan ukur dalam tangki. Kemudian fluidanya ada 3, ada air, ada oli, kemudian ada merkuri. Nah, di soal yang kedua itu tekanannya kita ada, jadi alat ukur tekanannya dipasang pressure gauge itu tekanan 65 kPa. Nah, di sini ada tinggi kolomnya belum diketahui ya, belum diketahui tinggi kolomnya. Jadi ketika tekanannya 60 kPa, berapa sih tinggi kolom fluidanya ketika fluidanya itu merupakan air raksa atau merkuri ya, 13,6 ribu ya, ke 13,600 kg per meter berarti. Atau di sini fluidanya air biasa 1000 kg meter pangkat 3. Nah, jadi gitu. Tugasnya ada 2, silakan dikerjakan. Kemudian nanti di Nah, jadi gitu tugasnya ada dua. Yang pertama disuruh mencari tekanannya, kemudian yang kedua mencari tinggi kolomnya, tinggi kolom fluidanya. Mungkin itu saja pertemuan di video kali ini. Selamat mengerjakan. See you the next video.